Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kali ini yang ada di depan kita adalah si Mitsubishi Fuso Canter FE74 HD. Kalau yang ada di sampingnya ini adalah FES HDX. Ini adalah kasta paling sultannya Mitsubishi Fuso Canter untuk yang ukuran segini. Sebenarnya masih ada yang lebih sultan daripada yang FES HDX, yaitu FE84S HDX. Itu lebih sultan lagi. Tapi ini hanya sedikit sultan, tapi ini adalah mobil yang juga spesial. Kenapa spesial? Karena mobil ini adalah peruntukan untuk mengangkut bahan bakar. Apa yang beda dengan mobil ini? Yang pasti warnanya beda, warna merah. Ini adalah warna yang khusus untuk mobil yang mengangkut material-material yang berbahaya, material gas atau bahan bakar yang mudah terbakar gitu. Jadi biasanya dibikin warna merah kayak gini, kayak misalkan mobil tangki atau pengangkut LPG termasuk yang ada di sini, dan termasuk biasanya untuk pengangkut limbah, tapi biasanya untuk pengangkut limbah diwarnai dengan warna biru, biasanya kayak gitu. Nah, ini untuk warnanya dibikin secara tersendiri, dari harga mobilnya pasti terpisah. Dan basis mobil ini adalah FE74 HD, dan mobil ini peruntukannya adalah mobil untuk mengangkut bahan bakar atau LPG. Kelihatan di belakang ada bak besinya yang biasanya dipakai untuk menyusun di atasnya itu bahan bakar LPG. Nah, nih ada tulisannya LPG di sini, LPG. LP bukan LPG ya, LPG, dan ini di stiker ya, Bos. Ini di stiker. Jadi kalau misalkan kalian adalah agen atau distributor bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga, nah kalian bisa untuk dibuatkan mobil kayak ginian. Untuk pemesanannya bisa menghubungi nomor kontak kita yang ada di layar video. Area pemasaran kita Jabodetabek, Jawa Barat, Cikampek, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua kita ada. Dan kalau kalian berada di daerah situ, hubungi nomor kontak kita yang ada di layar video yang ada di bawah atau di deskripsi video. Jangan lupa di follow media sosial kita juga, Ampat Otomotif dan Ampat Anwar. Dan untuk mobil ini, karena dia mengangkut bahan berbahaya yang mudah terbakar, maka knalpotnya yang awalnya memanjang ke belakang ini dipindah ke depan. Jadi dia di depan ke samping. Jadi ini sebenarnya lebih dekat dengan mesin ya. Ini harusnya lebih free flow. Tapi kalau kita lihat katalisnya masih tetap dipasang. Ini biasanya pastinya untuk mendukung si output bahan bakarnya. Jadi tetap lebih clean untuk udara. Nah, kayak gitu posisinya di bawah. Kelihatan ya, ditarik dari tarikan knalpot yang ada di bagian samping terus ke bagian bawah. Nah, kita lihat di sini lebih jelas. Nah, kayak gini. Untuk karoseri kayak gini nanti bisa dijelaskan ya. Nah, kayak gini nih, knalpotnya dibuat dari pipa besi yang lebih kokoh, ditarik dari bagian bawah situ dan diwarnai dengan warna warna silver kayak gini. Nah, untuk mobil ini awalnya adalah chasisan, lalu kemudian dibikin karoserinya, dan ini adalah pembelian untuk daerah Kabupaten Goa. Tuh kelihatan LPG, agen LPG 3 kg bersubsidi wilayah Kabupaten Goa. Nah, tuh nama perusahaannya ada di situ. So kalau kalian butuh LPG pasti ada di situ. Dan di sini karena adalah mobil pengangkut bahan bakar yang dispesifikasi khusus, masih ada beberapa yang disematkan di mobil ini, termasuk ada logo mudah terbakar yang ada di sini. Yang ini dibuatnya dengan plat besi yang sangat kokoh dan terpasang secara permanen di situ. Dan untuk mobil ini menggunakan bak yang flat di bagian dalamnya, lalu kemudian dipagar-pagarin. Dan kalau kita lihat ini pagar-pagarnya nggak bisa keluar untuk LPG-nya dari samping, karena kalau misalkan muat di samping itu akan rentan untuk dicuri sama orang pada saat mobil ini misalkan di lampu merah berhenti, bisa dicuri tabung gasnya. Tapi kalau dibikin kayak gini jadi lebih tahan lama. Nah, mobil ini menggunakan Euro 4, jadi kelihatan di bagian bawah sini ini mesti pakai bahan bakar CN51 atau lebih, yang itu adalah Pertamina Dex atau Dex Light minimal, dan kapasitas tangkinya tuh 100 liter dikali Dex Light 18.000 ya, sekitar 1.800.000 bosku, kurang lebih ya, untuk full tangki dari 0 ke full. Gimana kalau misalkan diisi solar? Terserah kalian. Kalau mesti diisi solar juga nggak apa-apa, apalagi untuk di daerah yang susah solarnya tapi mesti rutin diganti filter solarnya. Nah, itu kalau kita lihat ya, knalpotnya itu dibelokkan dari situ tuh. Dan kalau kita lihat katalisnya juga masih ada. Katalisnya tadi yang ada di bagian sini juga ada di bagian depan situ juga setahu saya. Nah, kayak gitu dibelokkan ke depan. Dan untuk dudukan chasisnya tetap ada dudukan kayunya di bagian bawah situ untuk bantalan dari karoserinya dan semua kelingan-kelingan karoseri mobil ini atau ada di samping. Dan di bagian bawah sini ada air filter atau filter udara untuk menyaring udara yang bersih masuk ke dalam mobilnya. Nah, untuk mobil ini dilarang menumpang dan dilarang merokok. Even drivernya pun dilarang merokok. Nah, untuk interior sih sebenarnya mobil ini masih sama dengan mobil-mobil yang
ada di Mitsubishi Canter sebelumnya, nggak ada bedanya. Dan untuk di bagian dalam juga sama, nih setirnya bisa tilt dan teleskopik ya. Tuh, bisa tilt dan teleskopik tuh naik turun. Cuman susah kalau tuh. Susah sebenarnya kalau saya satu tangan ya, karena handheld untuk pengambilan video ini kita handheld bosku. Jadi cuma satu tangan, kuncinya masih menggunakan anakan kunci biasa dengan serep pastinya. Dan untuk kecepatan mobil ini itu untuk mobil ini lengkapi dengan aplikasi Runner untuk memperhatikan beberapa item terhadap mobil ini, termasuk tracking real time, pemilik kendaraan dapat mengolah customer dan seterusnya. Nah, ya itu. Lalu kemudian untuk joknya masih menggunakan jok Canter yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Jok sandarannya model pocong kayak gitu, lalu kemudian parking brake-nya mechanical. Dan di sini ada pegangan atau hand grip buat kita naik ke atas, dan footstep yang ada di bawah untuk kita memanjat ke mobilnya. Dan mobil ini menggunakan 3 pedal dengan transmisi manual. Dan di dalam sini itu ada apa ini? Wow, tanah merah, kopi. Nah, terus itu ada instrumen-instrumen lagi, tempat penyimpanan barang. Di sini juga bisa naruh barang. Lalu kemudian di sini ada, apabila membutuhkan bantuan hubungi nomor kontak yang ada di situ. Lalu kemudian ada head unitnya, nggak ada AC di mobil ini. Untuk transmisinya manual dengan 5 percepatan plus 1 gigi mundur, kiri depan gigi mundur ya. Lampu hazard, instrumen cluster meternya masih standar kayak gini aja. Dan dia udah dilengkapi dengan kamera mundur bosku. Mobil ini dilengkapi dengan kamera mundur pastinya. Kita nanti bisa lihat di sisi belakang. Kita langsung ke belakang aja biar nggak lama-lama. Kita tutup pintunya. Nah, untuk kamera belakangnya kita intipin dari sini deh. Kamera belakangnya ada di bagian sini di bawah. Tuh kelihatan ya. Mobil ini lengkapi kamera mundur, terus penerangan sebenarnya untuk plat numbernya. Ini salah naruhnya, untuk nomor platnya ada di bagian bawah situ, tapi itu plat sementara. Nah, di sini untuk bagian belakangnya gerbangnya kayak gitu buat menurunkan atau loading naik turun gas LPG di mobil ini. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini tentang si mobil ini, Mitsubishi Fuso Canter FE74 yang mobil pengangkut LPG. Semoga ini bermanfaat, dan kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita update kali ini mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif seru menarik berikutnya, karena akan banyak lagi mobil-mobil yang akan kita informasikan ke kalian semua. Tuh nomor pengaduan, lalu kemudian ada di bawah tulisannya LPG 3 kg untuk masyarakat miskin. Wah, ini sebenarnya diskriminatif juga nih, ditulis masyarakat miskin, kasihan. Untuk masyarakat mungkin lebih sopan untuk masyarakat menengah ke bawah. Iya enggak? Aduh, kadang-kadang kan di Indonesia hal-hal yang seperti itu, diksi-diksi kayak gitu jadi masalah juga tuh. Padahal kita semua paham sebenarnya esensinya apa. Nah, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.